Sejak kecil kita kan diajarin buat nabung demi masa depan. Tapi gimana kalau cara kita nabung itu justru lagi ngerampas hidup kita yang sekarang? Nah, pembahasan kita kali ini bakal menantang semua yang mungkin kamu tahu soal uang. Tujuannya cuma satu, bukan buat mati kaya, tapi buat hidup kaya. Coba bayangin deh, kamu lagi semangat-semangatnya nabung, tiba-tiba bos kamu malah nanya kayak gini. Inilah yang beneran terjadi sama penulis buku ini, Bill Perkins. Dan pertanyaan yang kedengarannya kasar ini justru memicu revolusi total dalam cara dia memandang uang dan hidup. Yuk kita bedah kenapa pertanyaan ini kuat banget. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari ide yang kedengarannya radikal ini? Sebetulnya simpel. Tujuannya adalah mati dengan nol. Ini bukan soal menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi soal memakai setiap sumber daya yang kita punya buat dapetin pengalaman hidup yang semaksimal mungkin. Pasti inget kan dongeng ini? Dari kecil kita selalu dibilangin jadilah kayak si semut. Kerja keras, nabung, korbanin kesenangan hari ini demi keamanan besok. Pokoknya jangan jadi kayak si belalang yang ceroboh. Pesan ini udah nancep banget di kepala kita. Tapi disinilah letak pertanyaan kuncinya. Gimana kalau si semut yang saking terobsesinya sama nabung ternyata juga bikin kesalahan? Gimana kalau dia lupa bahwa tujuan hidup itu bukan sekedar bertahan hidup, tapi buat benar-benar hidup? Ini ngebawa kita ke ide utamanya. Mata uang yang paling berharga itu ternyata bukan rupiah atau dolar, tapi energi kehidupan. Ini adalah gabungan waktu dan kesehatan kita yang sangat terbatas. Setiap jam yang kita habiskan buat kerja, itu adalah energi kehidupan yang kita tukar sama uang, dengan harapan suatu saat nanti uang itu bisa kita tukar lagi sama pengalaman. Coba deh bayangin pemborosan ini. Di buku ini ada cerita soal Elizabeth yang meninggal dengan sisa uang $130.000. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata uang itu setara dengan 6.667 jam kerjanya. Artinya, dia menghabiskan lebih dari 3 tahun hidupnya bekerja untuk uang yang gak pernah dia nikmati sama sekali. 3 tahun energi kehidupannya hilang, gitu aja. Oke, jadi kalau numpuk uang sampai mati itu salah, terus kita harus investasi kemana dong? Jawabannya bukan di saham atau properti, tapi pada sesuatu yang nilainya nggak akan pernah turun, malah makin bertambah. Perkins cerita soal pengalaman pribadinya nih, yang nyesek banget. Waktu masih muda, teman yang namanya Jason nekat pinjam uang dari rentenir cuma buat backpacking keliling Eropa. Perkins, yang waktu itu lagi fokus kerja, nganggep temennya ini gila. Tapi Jason pulang dengan cerita dan kenangan yang nggak ternilai harganya. Sementara Perkins, dia cuma punya penyesalan. Disitulah dia sadar, ada pengalaman-pengalaman yang cuma bisa dibeli di waktu-waktu tertentu. Nah, ini dia nih salah satu ide paling keren dari buku ini, dividen kenangan. Gini deh, investasi saham ngasih dividen dalam bentuk uang kan? Tapi investasi pengalaman itu ngasih dividen kebahagiaan. Setiap kali kamu senyum-senyum sendiri ingat perjalanan seru atau momen spesial sama orang tersayang, kamu itu sebenarnya lagi menikmati imbal hasil dari investasi masa lalu kamu. Dan ini jadi nyata banget di kisah ayahnya Perkins. Waktu udah tua, fisiknya udah lemah, aset dia yang paling berharga itu bukan lagi uang di bank. Hadiah terbaik buat dia itu sebuah iPad yang isinya video-video pertandingan football dari zaman kuliahnya. Dia bisa duduk berjam-jam, ketawa, nangis. Intinya, dia lagi mencairkan dividen kenangan dari masa mudanya. Kenangan itu yang membentuk siapa dia dan jadi cerita yang terus dia bagiin. Itulah kekuatan sebenarnya dari investasi pengalaman. Oke, ini kedengarannya bagus banget. Tapi pertanyaannya, kapan kita harus berhenti nabung dan mulai benar-benar nikmatin hasilnya? Ternyata ada titik puncaknya yang harus kita tahu. Ini bukan soal jadi boros, tapi soal jadi lebih strategis dengan sisa hidup kita. Grafik ini nunjukin fakta pahit yang nggak bisa kita hindari. Kemampuan kita buat menikmati hidup itu menurun seiring bertambahnya umur. Kamu mungkin bisa beli tiket pesawat paling mahal di umur 75, tapi apa lutut kamu masih bakal kuat buat jalan-jalan nyusurin jalanan berbatu di Roma? Nah, sekarang coba lihat paradoks gilanya. Di saat kesehatan dan kemampuan kita buat menikmati hidup itu turun drastis, kekayaan kita justru malah mencapai puncaknya. Kita kerja paling keras buat nabung di masa-masa di mana kita paling nggak bisa nikmatin hasilnya. Ini, kata Perkins, adalah sebuah kesalahan perhitungan hidup yang fatal. Jadi, target kita itu bukan nominal rupiah tertentu, tapi sebuah tanggal di kalender, puncak kekayaan bersih. Ini adalah titik waktu, biasanya sih antara umur 45 sampai 60,
di mana kita secara sadar beralih dari mode menabung ke mode membelanjakan hasil kerja keras kita. Terus, gimana caranya? Coba deh metode keranjang waktu ini. Gampangnya, bayangin sisa hidup kamu itu kayak beberapa keranjang. Keranjang umur 20-an, 30-an, 40-an, dan seterusnya. Tulis semua impian kamu, terus masukin ke keranjang yang paling pas. Misalnya mendaki Gunung Rinjani, mungkin masukin ke keranjang 30-an. Keliling Eropa dengan santai, wah kayaknya lebih pas di keranjang 50-an. Cara ini maksa kita buat berhenti menunda-nunda impian. Pasti denger ini semua, ada satu pertanyaan gede di kepala kita. Terus, gimana nasib anak-anak? Bukannya tugas kita sebagai orang tua itu buat ninggalin warisan buat mereka. Ini kekhawatiran yang wajar banget. Dan ayo kita bahas langsung. Gini, isunya itu bukan harus ngasih atau enggak, tapi kapan waktu terbaik buat ngasih. Filosofi ini sama sekali nggak menentang ngasih ke anak. Justru sebaliknya, ini mendorong kita buat ngasih dengan cara yang lebih bijak dan lebih berdampak. Coba lihat data ini deh, jomplang banget kan? Anak-anak kita itu paling butuh bantuan finansial di umur 20-an atau 30-an. Buat DP rumah, modalin bisnis, atau buat biaya sekolah cucu kamu. Tapi kapan mereka biasanya nerima warisan? Rata-rata di umur 60, pas mereka udah mau pensiun dan mungkin udah nggak butuh-butuh amat. Kita ngasih bantuan di waktu yang salah. Yang lebih parah lagi, 80-90% transfer kekayaan ini terjadi setelah kematian, yang waktunya nggak bisa kita prediksi. Ini bikin warisan jadi sesuatu yang sifatnya untung-untungan, bukan direncanakan. Kisah Virginia Colin di buku ini benar-benar bikin nyesek. Dia berjuang besarin anak-anaknya dengan susah payah, sementara orang tuanya nyimpan uang buat dia yang baru dia terima pas umurnya hampir 50 tahun. Terlambat puluhan tahun. Nah, ini yang akhirnya mengubah total cara kita mandang warisan. Warisan sejati itu bukan angka di rekening bank pas kita udah nggak ada. Warisan sejati adalah liburan bareng, cerita-cerita sebelum tidur, dan momen-momen ketawa yang kita bagiin. Itulah dividen kenangan yang bakal terus mereka nikmati, jauh setelah kita pergi. Jadi, apa artinya semua ini? Intinya, ini tuh ajakan buat matiin mode autopilot kita. Berhenti nabung cuma karena ya emang harusnya gitu, dan mulai bertanya, buat apa sih semua ini? Ini soal ngambil alih lagi kendali atas satu-satunya hidup yang kita punya. Eits, jangan salah ya. Ini bukan berarti kita harus jadi boros dan sembrono. Justru sebaliknya, ini adalah cara paling cerdas buat hidup. Tujuannya adalah menyelaraskan kapan kita pakai uang kita dengan lini masa hidup kita, supaya nggak ada satu tetes pun energi kehidupan yang terbuang sia-sia. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Energi kehidupan Anda itu terbatas. Setiap hari yang lewat adalah pengeluaran yang nggak akan pernah bisa balik lagi. Pertanyaan terpenting itu bukan berapa banyak sisa uang Anda di akhir hayat, tapi bagaimana Anda akan membelanjakan sisa energi kehidupan Anda mulai hari ini.